Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayatunisa dengan NIM 2005040018 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menjanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah baik sebagai nakhoda atau anak kapal. Hal ini terdapat di dalam KUHD pasal 395. Perjanjian kerja laut atau PKL adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh Pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan menurut PP nomor 7 tahun 2000. Menurut KUHD, PKL antara pengusaha kapal harus dibuat tertulis tetapi tidak harus di hadapan pejabat pemerintah. Sedangkan PKL untuk anak kapal harus tertulis dan dibuat di hadapan pejabat pemerintah. Tetapi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2000, semua PKL harus diketahui oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh menteri. Pengertian hambatan perjanjian kerja laut. Hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksananya dengan baik. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapai tujuan, baik itu hambatan dalam melaksanakan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam belajar. Hambatan menurut Rohmanata Wijaya dalam Sutriyanto tahun 2009 halaman 7, hambatan ini merupakan suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasinya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengertian penerapan perjanjian kerja. Penerapan perjanjian kerja laut merupakan dasar hukum yang mempunyai ketentuan PKL KUHD tersebut. Merujuk lebih lanjut pada ketentuan perjanjian melakukan pekerjaan terdapat pada bab ke-7A buku kedua KUH Perdata. Misalnya disebut dalam pasal 396 KUHD yang menyebutkan bahwa terhadap PKL berlakulah selain ketentuan-ketentuan dari bab ini. Ketentuan dari bagian kedua, ketiga, keempat, dan kelima dari bab ke-7A dari buku ketiga KUH Perdata. Sekedar berlakunya ketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan. Artinya, selain diatur dalam KUHD, PKL juga tunduk pada bab ke-7 tentang perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dari buku ketiga tentang perikatan KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus dengan tegas dalam KUHD. Ketentuan yang dirujuk dalam KUH Perdata sebagaimana dimaksud pada pasal 396 tersebut di atas adalah bagian kedua mengenai perjanjian perburuan pada umumnya, bagian ketiga mengenai kewajiban majikan, bagian keempat mengenai kewajiban buruh, dan bagian kelima mengenai bermacam-macam cara berakhirnya perhubungan kerja yang diterbitkan dari perjanjian. Pengertian dokumen-dokumen perjanjian kerja laut. Perjanjian kerja laut adalah perjanjian antara pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak kapal, baik yang dilakukan perorangan maupun secara kolektif yang disahkan oleh Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan. Surat persetujuan berlayar yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan membayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelayak laut kapal, layak tangkap, dan layak simpan. Pengertian kebijakan perjanjian kerja laut. Dalam menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah tentang sistem standar mutu kepelautan Indonesia, perlu dikemukakan teori atau konsep tentang implementasi kebijakan. Kebijakan pemerintah tidak hanya dirumuskan dan diformulasikan dalam keadaan keputusan, melainkan perlu diwujudkan dalam bentuk implementasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas nyata untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kebijakan perjanjian kelautan adalah mewujudkan kelautan menjadi poros maritim dunia, yaitu menjadi sebuah kepelautan maritim yang maju, berdaulat mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada visi pembangunan Indonesia
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun 2005 sampai 2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Guna mewujudkan visi kelautan Indonesia, perlu disusun sasaran sebagai misi dari kebijakan kelautan Indonesia, yaitu salah satunya terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.